Kalau jangka panjang itu emas nggak mungkin turun. Jangan sampai kita tergerus dengan si inflasi Yang saya juga bingung, kok orang bisa mau beli iPhone yang baru, tapi nggak bisa beli investasi gitu. Halo Sobat Blenders, selamat datang di episode pertama Gold Talks. Bersama saya Zidane Ramadhani yang akan menjadi host pertama di episode ini. Oke. Gold Talks merupakan program terbaru dari channel YouTube Metal Go, di mana kita akan membahas seputar investasi emas dan juga keuangan. Nah, di episode pertama ini, tentunya saya nggak sendirian. Kali ini saya ditemani oleh dua narasumber yang sangat luar biasa, yaitu ada Ibu Tri Adriani dan juga Bapak Robi Leonardo. Selamat datang. Halo. Pak Robi. Terima kasih Mas Yudas. Mungkin boleh saya itu juga buat Sobat Billionaires. Halo Sobat Billionaires. Halo semuanya. Oke. Nah, jadi Bu Rani ini merupakan seorang ibu dengan dua orang anak, memiliki pengalaman selama 13 tahun ya Bu Rani dalam industri perbankan, dan juga sempat bekerja bersama United Nations. Iya, betul. Benar ya Bu Rani? Betul. Soalnya Pak Robi merupakan seorang yang memiliki pengalaman juga dalam industri perbankan kurang lebih selama 10 tahun. Iya. Dari Pak Robi, dan juga memiliki pengalaman dalam bidang investasi. Benar ya Pak Robi? Benar. Oke, jadi itu cerita singkat tentang Bu Rani dan juga Pak Robi. Iya. Nah, kali ini di episode pertama ini kita akan bermain Jenga, seperti yang sudah Sobat Billionaires lihat di dalam meja. Sudah terdapat tumpukan-tumpukan balok dengan berbagai dengan 3 warna yang berbeda. Di mana kita akan bermain Jenga sambil menjawab pertanyaan-pertanyaan santai seputar investasi emas dan juga keuangan. Nah, sebelum kita bermain Bu Rani, nanti saya jelaskan terlebih dahulu peraturan bermainnya seperti apa gitu. Peraturan bermainnya sebenarnya cukup simpel. Nanti kita dari masing-masing pemain harus mengambil satu balok yang ada di menara menggunakan satu tangan tanpa menjatuhkan menara ini. Kemudian nanti balok tersebut ditumpuk di atasnya. Nah, ketika nanti berhasil sudah mengambil balok itu, para pemain mengambil satu kartu sesuai dengan warna balok yang telah diambil. Dan kemudian menjawab pertanyaan tersebut sesuai dengan instruksi yang tertera pada kartu. Nah, apabila menara jatuh, maka permainan selesai dan nanti saya akan menyampaikan pertanyaan final gitu untuk Bu Rani dan juga Pak Robi jawab gitu. Cukup simpel ya Bu Rani. Iya. Oke. Nah, di permainan Jenga ini kita ada 3 kartu dengan warna yang berbeda nih Sobat Billionaires. Di mana kartu merah mengandung pertanyaan seputar opini dan pengalaman. Kemudian kartu hijau berisi pertanyaan seputar tips dan juga strategi. Dan kartu biru berisi pertanyaan seputar kuis. Nah, kurang lebih seperti itu ya Bu Rani dan Pak Robi. Oke. Nah, kita bisa mulai permainannya aja nih kayaknya nih. Boleh. Oke. Nah, boleh dimulai dari Bu Rani terlebih dahulu. Aku dulu ya. Atau ambil baloknya, iya. Oke. Kita coba ya. Iya. Ambil yang warna. Terus warna merah. Boleh diambil berarti kartu warna merah. Ditumpuk lagi Bu Rani di atas. Gimana? Ditumpuk di atas menara. Oh, ini ya. Iya. Ya, nah, saat itu ambil kartu. Oke. Boleh dibacakan Bu Rani. Ceritakan pengalaman investasi pertamamu. Bu Rani. Oke. Pengalaman investasi pertama saya, mungkin saya bisa menceritakan dari pengalaman saya pertama kali beli emas ya. Beli emas dalam bentuk dalam bentuk digital melalui aplikasi gitu ya. Jadi aplikasi yang saya gunakan memang kebetulan memang Metalgo gitu ya. Jadi di Metalgo itu pertama kali experience saya coba aplikasinya, saya rasa cukup user friendly ya saat itu sebagai seorang yang baru memulai untuk investasi emas gitu ya. Dan kemudian juga saya lihat dari segi harga juga cukup kompetitif kalau dibandingkan dengan beberapa platform atau aplikasi sejenis lainnya, karena ternyata memang ada perbedaan nih di sini dari segi harga kan.
Nah, kalau dari segi harga sendiri kan memang Metalgo mengikuti harga pasar dunia ya. Jadi kita pakai harganya tuh harga komoditi emas internasional gitu ya. Jadi saya sih dengan harga yang cukup baik saat itu saya cukup happy. Jadi akhirnya men-trigger untuk terus menambah volume transaksinya gitu kan. Dan ternyata kan memang dari sisi kenaikan harga emas sendiri juga kan cukup ini ya drastis gitu ya belakangan ini kan. Jadi kayak nggak percaya pengalaman saya investasi pertama kali di emas fisik digital ya di Metalgo itu saya pernah mencapai sampai dengan 30% waktu itu. Keuntungannya 30% sendiri, dan itu cukup happy sih gitu ya sebagai seorang pemula untuk investasi gitu ya. Kalau dari Pak Robi sendiri nih, gimana nih cerita pengalaman investasi pertamanya? Pengalaman ya, pertama kali emang dari dulu kecil saya pengen mau di bidang investasi sama trading. Iya. Terus pertama kali itu pas saya udah kerja ada duit, saya mainnya saham dulu. Pas saham itu pikirannya masih kayak short term ya. Iya. Nah, itu menurut saya sih nggak bagus sih kalau pikir short term, mesti long term investment. Terus benar-benar dapat uang banyak itu di 2016. Iya. Dan itu 20% profit itu di Mandiri. Bank Mandiri saya invest. Habis itu saya main ke komoditi pelan-pelan. Terus saya juga lihat emas kayak pengen mau untung cepat gitu juga. Tapi pas saya beli harganya misalnya di 1 juta turun terus. Tapi saya bikin kayak konsisten gitu, beli aja nggak mau tahu dia turun atau enggak. Lama-lama jadi saya nggak peduli itu harganya naik turun. Saya tiap hari beli ya konsisten. Sampai sekarang ini emas saya sih udah untung banyak sih. Udah kurang lebih 60% ada di situ. Oke. Jadi di powernya sama saya bilang disiplin sama konsisten 1 gram aja tiap bulan. Oke. Jadi itu Sobat Billionaires cerita dari Bu Rani dan juga Pak Robi mengenai pengalaman untuk berinvestasi pertama kali seperti apa. Nah, bisa Sobat Billionaires juga bisa mulai mempertimbangkan untuk berinvestasi di emas seperti tadi. Karena Bu Rani berhasil mencapai keuntungan sampai 30% gitu. Adanya kenaikan harga emas yang cukup signifikan tadi itu. Dan Pak Robi juga asal kita konsisten gitu, tiap bulannya menabung 1 gram atau lebih kecil dari itu, yang penting konsisten, bisa juga mendapatkan keuntungan dari menabung emas. Dari dan Oke. Mungkin pertanyaan selanjutnya boleh Pak Robi, gila Pak Robi untuk mengambil baloknya nih. Coba saya mau nagih deh. Iya boleh Pak. Gak bisa di. Waduh. Gak bisa. Susah kayaknya. Ya udah udah sini. Iya. Juga soft. Saya Pak. Iya. Saya. Oke, diambil teman, kemudian dibagikan nih, tanyanya apa? Itu dollar cost averaging. Kayak saya ngomong, beli emas sekarang di 1 juta. Kalau misalnya turun sampai 900.000, ya nggak apa-apa beli aja. Berarti emas kita itu di 900-an. Tetap di cost dollar averaging, biarpun dia turun, terus harga nilai emas kamu tidak turun, pasti yang naik, untungnya lebih banyak. Gitu. Jadi jangan takut kalau dia untung. Kalau emang emas kan nggak mungkin bisa kayak saham, perusahaannya bangkrut, jadi kita orang nggak dapat apa balik. Nah kalau emas ini mau separah-parah aja, kita orang masih bisa dapat nilai value-nya dari emas ke depan. Kalau jaga panjang itu emas nggak mungkin turun, pasti naik terus. Mau dia lagi bearish 5 tahun, kan balik lagi ke 6 tahun, ke 7 tahun itu naik lagi. Jadi kita kan cost dollar averaging aja. Tapi juga invest yang apa kamu rela untuk hilangnya ya. Yang jangan invest yang kayak semua saving kita orang taruh sana, tapi kita invest yang apa kita orang afford to lose. Jadi dollar cost averaging itu termasuk salah satu strategi dalam berinvestasi, benar begitu Pak? Yes. Iya. Dan melihat prospeknya adalah dalam jangka waktu yang panjang, gitu loh. Tidak bisa dalam jangka waktu yang dekat. Gitu ya Pak. Karena kita orang kan investasi, bukan judi, bukan gambling ya. Gitu. Kalau investasi kan kita orang harap emang keyakinan itu barang bisa naik. Jadi kita orang coba do your own research yang paling penting. Terus kita orang keep dollar cost averaging aja. Jadi pokoknya yang kayak value-nya yang bisa kelihatan ke depan itu bagus banget.
Iya. Jadi kita kan langsung takut kalau dia turun. Yep. Gitu. Oke, kalau dari Bu Rani nih, apakah sudah mulai menerapkan strategi dollar cost averaging ini juga gitu untuk berinvestasi emas, yaitu Iya. beli secara konsisten, menabung sedikit demi sedikit gitu. Iya, betul, arahnya sudah seperti itu ya Mas Zidan ya, karena bagaimanapun sebenarnya kembali lagi kayak tadi dinyatakan bahwa ini kan kita sebenarnya build habit ya. Iya. Jadi start dari habit yang terbiasa dengan menabung sedikit demi sedikit gitu ya. Apalagi kan sekarang platform atau aplikasi ini udah bisa mulai dari yang nominal kecil gitu ya. Jadi rasanya kita sudah ada fasilitas itu, akhirnya jadi mempermudah kita untuk menerapkan habit-habit menabung ini sendiri gitu. Itu dari Sobat Billionaires beberapa strategi yang bisa dilakukan dalam berinvestasi emas. Jadi Sobat Billionaires juga bisa menabung sedikit demi sedikit, nggak perlu dengan jumlah yang besar di awal ya Pak Robi. Iya. Hiburan ya. Betul. Menabung sedikit demi sedikit, mulai dari 0,01 gram gitu. Atau sekarang di harga berapa nih Pak Robi? 0,01 gram. 17, Ya itu 300 sekian ya kayaknya ya. ada siapan. Pada hari ini 17.000. dari cepat itu di harga sekitar 17.000 per Iya. gramnya. Jadi sangat terjangkau sekali ya sebenarnya. Oh. Ini topik. Oke, kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan. Lanjut, Ya. oke. Oke. Mas Zidan ya. Iya, giliran sains. Oke. Apa pentingnya memiliki dana darurat sebelum berinvestasi? Menurut Pak Robi, gimana nih? Apa pentingnya sih memiliki dana darurat dahulu gitu sebelum memutuskan nanti? Pelajarin dulu gitu deh. Jangan dengerin orang. Ya kayak saya bilang, do your own research. Abis itu kita tes kayak kita kan kalau mau berenang kan kita kan dip your leg first gitu dong. Jadi mau tahu itu airnya dingin atau panas gitu. Jadi jangan selalu jebur semuanya kayak semua life saving masukin gitu. Tes dulu, tes pasar kayak apa. Tadi bilang mulai dari 0,01 gram, terus pelan-pelan bisa increase ke 0,5 atau baru 1 gram. Jadi pelan-pelan dulu, jangan berharap kayak langsung masuk semuanya. Iya. Jadi dikit-dikit. Paling penting jangan FOMO. Iya. Oh kan lagi turun, kita kan jual dulu. Baca dulu kenapa lagi turun, kenapa lagi naik kayak gitu. Jangan kayak ikut-ikutin orang. Jadi boleh dengar, tapi kita juga mesti tahu kenapa. Dan memang dana yang diinvestasikan itu harus dana yang aman gitu, maksudnya dana yang sudah tidak kita pakai, dana yang sudah kita sisihkan gitu ya Pak Robi, benar ya? Kayak misalnya kayak orang kan saving, kita bisa saving normalnya 2 juta per bulan. Nah kita kan pakai di 1 jutanya, gitu. Tapi jangan pakai 2 jutanya dipakai, karena kita orang pakai semuanya. Iya, pakai 1 juta. Jadi 1 juta itu untuk kayak emergency fund atau apa kayak gini. Kalau misalnya emas lagi big sales nih, kayak misalnya emas lagi turun drastis banget, to me is big sales, lagi diskon besar, jadi saya pakai itu beli gitu. Oke. Jadi, iya. Kalau dari Pak Robi sendiri nih, berapa sih proporsi idealnya gitu untuk memiliki dana darurat sebelum kita memutuskan untuk berinvestasi? Kalau saya sih gini ya, udah minus semua expense yang kita orang butuh keluarnya, yang fixed expense kayak misalnya untuk rent, untuk makan yang sehari-hari pakai udah dipotong semuanya. Kita orang taruh paling sedikit 50% investasi. 50% itu investasi. Jadi sisa 50%, 20% saya untuk saving. Jadi saya cuma pakai 30% untuk tiap bulan. Oke. Kalau dari Bu Rani nih, dana darurat ya? Sudah menyiapkan dana darurat dulu gitu untuk berinvestasi. Oke, kalau dana darurat sendiri memang kalau untuk saya pribadi itu saya terapkan ya Mas ya. Jadi dana darurat di luar dari dana yang akan saya gelontorkan untuk ke investasi-investasi gitu ya kan. Kalau sekarang ini kan memang pilihan investasi itu kan variatif ya gitu ya. Dan terutama specifically sih karena saya mungkin termasuk yang konvensional ya, tidak istilahnya tidak terlalu risk taker Pak Robi mungkin ya.
Jadi saya masih mainnya ya itu dari lebih berani untuk investasi dalam bentuk emas fisik digital gitu ya, lebih aman. Dan bahkan mungkin kalau misalnya saya lihat juga nih dari segi harga gitu ya, kondisinya memang harganya cukup baik, Iya. sedang bagus gitu kan, bisa jadi dana darurat saya itu akan saya endapkan juga untuk diinvestasikan ke emas fisik ini gitu. Jadi ada skema seperti itu juga, betul. Karena buat saya rasanya dengan resiko yang bisa dibilang sebenarnya tidak beresiko gitu ya rasanya sayang kalau tidak memanfaatkan kondisi pasar yang sedang baik saat itu gitu. Jadi itu tadi Sobat Billionaires, Sobat Billionaires juga bisa memanfaatkan nih momen-momen tertentu gitu ya untuk mencari keuntungan dalam berinvestasi emas, sebenarnya kayak gitu. Nah, memang emas ini merupakan aset safe haven, di mana dia bisa menjaga atau memberikan nilai lindung terhadap aset kita. Jadi ketika ada momen bisa kita manfaatkan juga untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Betul. Ini tadi sudah. Betul. Jadi double ya ininya ya, cuannya. Betapun juga bisa kita pakai seperti ini. Betul gitu. Likuiditas cepat dengan sangat kompetitif. Betul. Akses langsung ke pasar dulu. Iya betul sekali Mas Yuda. Ya. Jadi itu. Boleh sekarang giliran beberapa. Saya lagi ya. Oke, yang mana ya? Tadi udah merah, sekarang saya coba hijau mungkin ya. Ini nggak boleh jatuh ya? Iya. Biru aja deh. Takut. Oke. Oke. Apa itu inflasi dan apa penyebabnya? Oke. Iya. Dari mana nih kira penjelasan tentang inflasi itu gimana dan apa sih penyebab inflasi? Oke. Jadi kalau inflasi itu kan karena adanya kenaikan dari harga barang atau jasa gitu ya. Jadi di mana itu akhirnya akan berimpact kepada harga kita atau mata uang kita ini menjadi turun gitu ya. Jadi kalau dari saya pribadi mungkin dengan adanya kondisi-kondisi yang seperti itu, dengan kita melakukan investasi dan kita amankan uang kita, mata uang kita dalam bentuk emas itu sendiri, ya tentunya itu menjadi solutif gitu ya. Kita mengamankan jangan sampai kita tergerus dengan inflasi yang kapan atau sewaktu-waktu dapat terjadi gitu kan. Jadi ya itu sih. Jadi sudah menjadi solusi kalau misalnya memang kita ingin mengamankan nilai uang kita, ada lindung nilai yang bisa diinvestasikan. Betul, dalam bentuk emas, seperti itu sih. Kalau dari Pak Robi nih, inflasi itu secara definisi seperti apa Pak? Dan kira-kira penyebab dari inflasi itu gimana? Biar kita itu dari Sobat Billionaires juga tahu apa sih kira-kira yang bisa menyebabkan inflasi ini, sehingga kita juga mawas diri ya. Sendiri gitu, lebih bisa bersiap-siap. Utamanya itu negara itu cetak duit makin banyak ya, nilai currency turun gitu. Nilai currency turun, ya tentu barangnya itu nilainya kan misalnya di satu emas. Nah satu emas misalnya harganya di 1 juta, tapi sekarang dia cetak duit lagi. Tetap harga barang itu di satu emas, tapi emasnya sekarang nilai ke currency-nya itu turun, lebih mahal. Jadi kita belanjanya lebih mahal untuk barangnya gitu. Tapi emang inflasi tetap mesti naik dikit-dikit. Itu untuk kemajuan negara. Nah, kalau negara kita lagi develop, Indonesia kan lagi develop banget. Nah inflasinya itu nggak heran kalau tinggi banget. Karena ini negara lagi maju. Kalau udah kayak first world country kayak Amerika, itu inflasinya tetap naik tapi nggak tinggi banget gitu loh. Paling naiknya dikit 1%, 2% ya gitu. Kalau Indonesia itu bisa 4% sampai 7% juga bisa gitu. Nah untuk jaga kita ramunya nilai, hedging ke emas untuk harga kita ramunya currency ini tetap di sama atau enggak mungkin bisa naik gitu. Nah itu menurut saya sih ya kita hedging inflation. Jadi emas bisa menjadi solusi gitu agar aset yang kita miliki itu lebih aman karena dilindungi oleh emas tadi sebagai aset safe haven sehingga tidak tergerus oleh inflasi. Itu oke. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Sekarang giliran Pak Robi. Tadi udah ini saya coba ambil merah.
Wah ini susah. Iya, ini juga susah. Waduh, ini nih. Oh nggak bisa. Iya. Tinggal satu, tinggal Satu, mengapa kamu milih emas sebagai instrumen investasi? Ya. Emas itu selalu saya ngomong God's money ya. Yep. Itu mata uang Tuhan, dari Tuhan yang kasih. Dari zaman dulu mungkin dari 3.000 tahun, 2.000 tahun lalu, semua orang itu udah pakai emas untuk currency, untuk jual beli barang. Jadi emas ini kalau bisa bertahan gitu lama, kedepannya juga pasti menurut saya pasti juga bisa bertahan ke depan. Mulai memiliki nilai sendiri ya. Iya. Dan ya semua orang itu udah terpercaya sama emas. Jadi emas itu paling ya stabil, orang ya suka ngomong kayak safe haven gitu. Ya, jadi kalau saya sih emas itu mesti ada. Akan selalu ada juga ya. Iya pasti ke depan ada. Semua saya nggak ada kepikiran apa lagi ya untuk orang nggak mau pakai emas. Iya. Tapi sih nggak ada like no idea kalau emas gak ada value. Gitu. Iya betul. Kalau Nani sendiri nih, kenapa kok memutuskan untuk memilih emas sebagai instrumen investasi? Gitu? Ya, sama seperti reason dari Pak Robi ya, bahwa rasanya tidak ada yang bisa kita pungkiri selain bahwa memang emas ini adalah mata uang yang aset yang turunnya dari Tuhan gitu ya. Kemudian juga dari sisi resiko itu tadi yang saya bilang, saya ini saya ini kebetulan memang termasuk yang masih masih bisa dibilang konservatif gitu ya. Jadi bukannya tidak ingin mencoba sesuatu yang beresiko gitu ya, tapi artinya masih masih levelnya masih lebih kepada mencari yang aman gitu kan, mencari yang lebih aman gitu ya. Saya rasa itu bisa diakomodir dari emas ini sendiri gitu. Oke. Itu tadi Sobat Billionaires, mengapa alasan dari Robi dan juga Burani memutuskan untuk memilih emas sebagai aset instrumen atau instrumen investasi, karena memang emas ini memiliki sifat yang lebih aman gitu, memiliki nilai lindung dalam waktu yang jangka panjang. Jangka panjangnya kita ya itu tadi relate dengan yang inflasi tadi ya Pak Robi ya. Kedepannya dengan let's say misalnya kita punya gramasi emas senilai tertentu, nanti mungkin di tahun ya let's say misalnya 10 tahun atau 5 tahun ke depan nilainya kan sudah berlipat-lipat pastinya ya Pak. Betul. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Aduh. Jadi karena mengenai jatuh, kaget loh itu. Berarti ya. Kaget itu. Oke, itu tadi kaget katanya jatuh. Oke, karena sesuai yang tadi saya jelaskan di awal, kalau misalnya permainan selesai, berarti akan ada pertanyaan final yang akan saya sampaikan. Pertanyaan finalnya adalah apa sih pesan yang ingin disampaikan kepada Sobat Billionaires nih yang baru ingin memulai untuk berinvestasi emas? Mungkin boleh dari Burani terlebih dahulu. Oke, untuk teman-teman yang baru memulai mau berinvestasi gitu ya, mungkin bisa dimulai dari investasi emas fisik gitu ya, emas fisik digital. Nah, kenapa melalui emas fisik digital? Karena di sini satu digital itu kan sebetulnya salah satu akses yang dimana teman-teman akan memudahkan teman-teman untuk dapat melakukan transaksi gitu ya. Artinya sekarang tuh semuanya sudah digital savvy gitu ya. Siapa sih punya handphone gitu kan, punya mobile phone gitu kan, punya smartphone untuk jadi yang bisa memfasilitasi teman-teman untuk bertransaksi gitu ya, terutama secara mudah, terutama juga mungkin kalau saya pribadi karena saya juga banyak berinvestasinya untuk emas itu adalah di metal gold, itu juga banyak menemukan kemudahan gitu kan dengan berbagai macam benefit yang tadi juga sudah saya sampaikan. Kalau kita di sini harganya mengikuti harga pasar komoditi emas internasional, pasar dunia gitu kan ya. Jadi saya rasa tidak ada alasan untuk kayak menunda nanti lagi gitu ya Mas ya, karena
Fasilitas sekarang semuanya sudah mudah, sudah dipermudah gitu ya. Kemudian juga kalau dibicara terkait emas fisiknya sendiri, kalau mau diambil kapan saja juga bisa gitu kan. Artinya itu semua sudah dapat diakomodir oleh satu platform yang saat ini ada gitu ya. Nah, mudah-mudahan itu bisa bermanfaat untuk teman-teman semua gitu. Kalau dari Pak Robi nih, kira-kira apa nih pesan singkat yang mau disampaikan? Sekarang kita udah lebih bagus ya. Udah dulu kan kita mesti beli kayak 5 gram, mesti ngumpulin duit dulu. Sekarang kita bisa mulai dari paling kecil itu 5 sampai 20 ribu kan. Iya. Yang saya juga bingung, kok orang bisa mau beli iPhone yang baru, tapi nggak bisa beli investasi gitu. Kita nggak rasa. Sebenarnya apa nyicil sebenarnya ini gitu ya. Kita bisa. Mending nyicil sesuatu yang kedepannya value-nya akan bertambah kan daripada yang justru value-nya. Kalau kita bisa mau pengen beli iPhone tiap tahun. Nah, kenapa kita stop setahun itu kita masukin ke emas gitu. Bisa kita ya kayak value ya kita mau beli iPhone bukan nggak boleh, tapi kita ya juga tahu kapan mesti investasi, kapan mesti untuk spending untuk kita gitu ya. Tapi mulai dari kecil terus pelan-pelan kita bisa tambah gede investasinya, terus kita boleh cut off lifestyle yang nggak punggungnya gitu loh. Jadi kita kayak dulu saya tiap hari keluar makan gitu, boleh aja berapa hari makan di rumah. Nah itu duitnya kita bisa untuk invest. Sekali sih Pak Robi. Jadi itu tadi Sobat Billionaires beberapa tips yang bisa Sobat Billionaires terapkan dan juga insight yang bisa Sobat Billionaires dapatkan bersama dengan Pak Robi dan juga Bu Rani sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Dan juga untuk Sobat Billionaires, jangan lupa download aplikasi Metalgo, kemudian tingkatkan transaksimu. Mumpung di Metalgo lagi ada program cashback tanpa batas, yaitu Gold Trips. Dan juga like, comment, dan share ini. Subscribe YouTube Metalgo agar kamu nggak ketinggalan informasi terupdate dari channel YouTube Metalgo. Jadi itu saja, Bu dan juga Pak Robi. Terima kasih. Terima kasih Mas Uda. Di episode selanjutnya. Terima kasih. Bye.